akhirnya sampai juga guys di kantornya Creative Tech. Nah guys, buat kalian yang belum tahu Creative Tech ini company apa sih? Lihat ya video kali ini. Check this out. Brace yourself. 3, 2, 1. Perusahaan yang bergerak di bidang technical company, event producer, lighting designer, visual system integrator, serta projection expert yang merupakan rental partner dari ProLight Group International. Perusahaan ini didirikan oleh Rivelino Vivekananda pada 20 Agustus tahun 2013. Telah memiliki sertifikasi baik nasional maupun internasional. Berikut beberapa event yang telah berhasil dikerjakan oleh perusahaan ini seperti Line Concert, Indosat Ooredoo, Huawei, Fast Furious 2.0, Dig In, dan masih banyak lagi. Nah guys, siang hari ini di sebelah kanan gue udah ada nih sosok Rivelino Vivekananda. Nah maksudnya nggak gampang nih mau ketemu doi, waktunya sibuk, jadi siap-siap nangkap kata-kata yang inspiratif dari beliau. Oke, hey bro. Gila, kita kenal udah berapa tahun? Udah berapa tahun ya kita kenalnya? Udah lama ya. Kita belum ketemu ya. Oke, jadi sekarang boleh tolong ceritain nggak bro, siapa sih sosok Rivelino Vivekananda? Secara singkat aja, dan apa yang bikin lu bisa terjun ke dunia entertainment? Gua sebenarnya mulai terjun di industri ini tuh agak aneh tuh ya. Waktu gua kuliah ngambil yang namanya ilmu ekonomi studi pembangunan. Ilmu ekonomi studi pembangunan. Ada jurusan? Ada Jo. Dan itu mestinya lu ngomong soal makroekonomi. Oke. Jadi lu mestinya jadi menteri, jadi gubernur bank, jadi kayak gitu. Kalau gua waktu gua kuliah. Tahun 89 gitu gue mulai kenal yang namanya industri event ini gitu. Gue belajar, waktu itu gue inget banget, gue belajar menjadi seorang rodis. Nah gue melihat itu, gue mulai tertarik somehow gitu. Gue mulai suka gitu. Gue kemudian mulai lagi ikut kegiatan lain lah. Maksudnya gue jadi tiket taker pernah, tukang gulung lampu gue juga pernah. Kelama-kelamaan gue makin suka sama nih barang, sama nih industri gitu. Gue makin suka gitu. Akhirnya gue tahun 91 ya? Di 91 gue bergabung sama GSP. Oh, GSP? Oh, Guru Soekarno Putra ya? Yes. Tahun 91 itu akhirnya gue mulai belajar yang namanya stage management. Gue belajar jadi stage crew. Gue ingat banget waktu itu Inet jadi stage manajernya. Itu acaranya di Ancol gitu ya. Dan makin suka gue. 93 kita... Sorry, gue potong sedikit. Apa sih yang bikin lu makin suka? Nggak tahu ya. Gue pikir gue cuma suka-suka karena hype gitu, kayak seru banget lu ada di belakang, lu control things yang ada di depan panggung. Yang di depan tuh kan fully acting. Sebenarnya yang kerja bener-bener tuh kan di belakang. Bukannya gue nggak bilang yang depan nggak kerja, enggak. Tapi we plan a lot di belakang. Gue suka gitu, menjadi orang yang bisa mengontrol sesuatu tanpa gue harus terlihat. Ya kan? Nah, 93 gue bikin tuh perusahaan namanya MCM Production. Dulu kita fokusnya bener-bener sama yang namanya IO, tapi kita bikin lebih banyak tarian karena kan gue dari GSP kan gue iya, jadi gue ada AWI segala banyak AWI ada banyak lah, terus gue mulai ngeramu sebuah acara. 95 gue agak-agak aduh kok gini banget ya, apa ya, nggak, kok gue kayak seperti stagnan dan tidak ada maju lagi gitu. Akhirnya gue tahun 9, walaupun 93 94 tuh gue mulai belajar lighting ya, lighting designing, tapi 95 gue stuck gitu. Akhirnya gue dapet tawaran Jo, jadi seorang manajer artis. Oh ya? Gue baru tahu lagi nih. Ini baru tahu loh. Jadi tahun 95 itu gue belajar menjadi seorang manajer artis. Gue memanage promosi mereka dari sebuah company. Selama setahun gue jalan itu, gue tidak menemukan gairahnya gue lagi ketika di industri event. Nggak sanggup gue selama setahun. Gue pamit sama bos gue nggak sanggup. Nggak bisa gitu. Gue cuma ngerjain manajemen artis gitu, planning buat artis. Nggak tahu, somehow gue tidak ketemu
yang menggairahkan buat gue. 97 gue kembali ke company gue yang lama, tapi nggak tahan karena company ini juga bentuk gue ya beda visi lama gue. 98 gue membentuk satu company baru yang namanya Visicom. 98 itu ya sampai sekarang masih ada gitu. That's Visicom. Visicom pertama kali kita bikin, gue bikin yang namanya below the line agency, bukan event. Jadi sama partner lain sepakat tuh bikin yang namanya below the line agency. Apa sih bedanya? Kita berpikir secara strategis, artinya kita berpikir secara marketing platform. Karena buat gua event itu selalu ada objektifnya, dan objektifnya itu di-achieve melalui engage langsung, bikin customer punya experience direct, so you understand the brand better. Dimana yang diharapkan dari itu adalah kayak lo gini lah, lo habis nonton konser siapa gitu misalnya, lo pasti suka, terus lo pasti ngomong sama gua, Jo, ini keren banget konser, lo mesti lihat. Itu adalah tujuan akhir dari event, creating that sehingga brandnya akan kebawa. Contoh, lu lihat billboard, gambar restoran, ada makanan. Oke. Ah, enak. Cuma sampai situ. Ya dong. Iya, karena itu lu nggak experience langsung kan. Tapi ketika gua yang ngomong nih, tuh lu mesti cobain. Restoran yang di situ, ikannya gila banget. Itu gua engaging you. That's below the line agency punya kerja. Terus ya, seperti kita tahu sampai sekarang Visicom udah seperti apa. Kemudian tahun 2013 ya, kita di-acquired sama Diandra. Ya, kita di-acquired sama Diandra, dan saat itu juga akhirnya pada saat itu gue sudah menjadi managing director di Visicom. Sebelumnya production director, sebagai managing director akhirnya gue memberikan jabatan itu kepada ada yang sekarang megang gitu. Nah, begitu dari sana baru gue bikin nama Creative Tech. Oke. Nah, panjang loh, itu nggak pendek ya. Oke. Creative Tech nih bro, lu boleh share gak? Boleh cerita gak Creative Tech itu kenapa lu sampai bikin Creative Tech? Atau enggak Creative Tech ini sebenarnya company apa sih? Coba, mungkin beberapa teman-teman udah tahu nih, gue pun juga tahu, tapi gue tahu mungkin secara kulit. Nah, gue pengen tahu langsung dari seorang Nanda, apa sih Creative Tech itu? Lu bangun company ini berdasarkan visinya apa? Dan lu mau bawa kemana? Dulu waktu gue jalan di Visicom gitu ya, gue banyak sekali engage sama orang-orang di luar sana lah ya, di luar Indonesia. Dan mereka tuh selalu bilang, memberikan kesan sama gue gini, bahwa Indonesia kayaknya bodoh yang jalan event. Kenapa? Kita nggak ngerti itu cara masang kabel yang bener. Kita nggak ngerti tuh how to plan event gitu. Nah, setelah gue dig down more, gue baru tahu bahwa ternyata ada yang namanya technical event company. Apa sih spesialisasi lo? Yaitu lo bikin tuh planning tuh, lo sebagai technical event consultant atau bisa jadi seorang technical director. Ya, lo plan tuh, kenapa sound system harus di sini? Kenapa gue butuh lighting ini? Jadi kalau kita lagi bikin event, kita nggak sembarangan taruh. Banyak sekali orang-orang yang bergerak di industri ini berbicara gini, gue punya duit 10 juta, lightingnya bikin kayak apa? Loh, kok jadi vendor yang nentuin, Jo? Enggak dong, kita yang produce eventnya, kita kasih tahu, gue mau bikinnya gini. Tapi kalau kita nggak punya knowledge kan susah. Bisa nggak ya gue achieve ini dengan ini, gitu loh. Nah, jadi technical event company lebih kepada industri atau sebuah company yang we know how to do it right aja. Sound house ini kenapa? Kenapa sih tinggi sound house gitu? Can it cover misalnya VIP yang duduk di tengah? Kadang-kadang nggak ke-cover tuh, karena nggak masuk dalam plan. Nah, gua mau mendirikan event ini juga salah satu alasannya karena gini. Banyak sekali orang berpikir bahwa yang namanya event itu lebih banyak di lapangan. Buat gua enggak. Buat gua, lu harus planning. Karena musuh utama kita dalam event setup adalah waktu. Kalau lu tidak plan, how can you manage your time? If you cannot manage your time, you will lose your time. If you fail to plan, you plan to fail. Iya, so itu yang mendrive gua. Akhirnya kita banyak pergi keluar lah ya, untuk kita ngerti, belajar. Sampai akhirnya gue berani mendeklar diri gue sebagai seorang projectionist, berani mendeklar gue sebagai seorang technical director. Karena gue punya base juga belajar soal itu yang sifatnya shortcut. Karena buat gue, when you stop learning, you stop leading. So you need to keep on learning. Seorang Nanda aja sampai sekarang masih terus belajar. Masih. Iyalah. Harus ya bro ya, karena memang dunia akan terus berubah. Betul. Kompetisi tetap harus. Betul. Kompetisi juga semakin berkembang banget nih sekarang nih. Oke, nah seperti tadi lu udah pernah sounding nih, lu adalah salah satu founder dari one of the biggest IO saat ini di Indonesia, Visicom.
Oke. Nah, tadi lu juga udah bilang juga nih, sempat lu bahas sedikit sebenarnya apa sih bedanya Creative Tech dengan Visicom mungkin, atau enggak dengan IO yang lain. Nah, tapi gue kepengen lebih tahu lagi nih, sebenarnya tadi lu ngomongin technical production. Sebenarnya kalau kita orang awam, bedanya secara detail gitulah ya, technical production dan event organizer apa ya? Toh sebenarnya kan kayaknya hampir-hampir sama tuh sebenarnya. Ya, jadi kalau makanya disebut technical production, segala sesuatu yang berhubungan sama aspek teknis. Listrik lo, tarik kabel kemana, ngebaginya gimana, kan itu semua tidak pernah diplan. Yang ngeplan itu adalah anak buah lo, Jo. Kalau ada sebuah job datang, betul ya? Iya. Misalnya gitu ya, gue ada kerjaan nih, gue perlu nih genset ya, jebret. Mereka nggak pernah berpikir bahwa ini harus dibagi dengan dari genset ini. Berapa besar yang harus gue bagi ke situ? Enggak. Nah di gue nggak, kalau dapat kerjaan dari gue, lo selalu lihat ini harus dibagi begini. So we know what to do if something happen, karena kita punya bagan semua kerjaannya gitu. Bukan dari vendor. Vendor hanya ngelihat gue punya technical directing book yang gue bikin untuk setiap event. Udah bikinin brief atau enggak instruction detail sebenarnya, jadi kita para vendor cuma tinggal ngikutin aja itu instruction. Oke. Nah bro, kalau orang-orang mungkin yang udah kenal Nanda tahu nih, Nanda itu orangnya nyentrik, unik, terus nah ini yang menarik adalah idealis. Karena gue pengen tanya bro, menurut lu bener gak sih apa yang dipikirin orang, atau enggak idealis itu sebenarnya apa ya menurut lu gitu loh? Sebenarnya bukan idealis menurut gua, karena begini, kalau idealis lu memaksakan kehendak lu karena lu suka dengan apa yang lu buat kan gitu ya. Kalau gua enggak, gua tetap berpatokan sama apa yang klien mau. Terkadang gua akan bilang gua nggak mau kerja itu. Simply karena gini, misalnya nih, gua suruh bikin backdrop ya. Oke, gua bikin backdrop, gua bikin strukturnya bener, terus mereka kasih usulan, udahlah Jo, pakai kaso aja, nggak apa-apa. Nah gue bilang, oh nggak bisa gue, kalau lu mau itu tanggung jawabnya di dulu. Simply karena gini, gue hidup sampai sekarang tidak melakukan yang namanya promosi buat company ini, but kita semua dikenal karena we deliver properly. Jadi kadang-kadang klien gue meminta gue untuk melakukan sesuatu, gue bisa bilang no karena ada nama perusahaan gue di situ yang terancam. Kalau terjadi sesuatu, orang akan selalu bertanya gini, siapa yang buat Jo? And that's it. So that's my main secret actually. Gue tidak berpromosi, tapi let other people do that for me. I just do my work so I can deliver what I say, what I promise. Makanya gue punya tagline, work with integrity. Itu dia ya, maksud gue kenapa customer atau klien gitu ya, mindsetnya sekarang saat ini kan adalah at the end of the day adalah budget. Ya lu tau lah kalau ngomongin yang namanya safety, mungkin ngomongin how to do event properly misalkan, itu ya lu harus ada sesuatu yang korban, salah satunya misalkan biaya gitu ya. Tapi menurut gua lu pernah educate atau enggak, apa sih yang udah lu lakukan sebenarnya buat ngerubah mindset si customer atau enggak klien itu loh? Jadi gue selalu bilang sama mereka bahwa ada resiko yang akan kita tanggung berdua gitu, nggak cuma lu, bukan nama lu dong, tapi nama gue. Jadi gue selalu bilang, dan lagi ketika kita bikin sesuatu, gue tuh sudah memposisikan diri Creative Tech juga gitu, bahwa gue nggak bisa serving everybody kok. Jadi kita sudah memberikan positioning di mana kita mau serve sebenarnya. Ngomongin positioning, jadi gue mau nanya gini, brand premium dengan market yang niche atau enggak market yang unik atau enggak market yang kecil versus dengan brand biasa aja tapi big market kayak lo tadi sempat singgung. Nah, lu pilih yang mana dan kenapa lu pilih itu? So far sih barang-barang yang gue beli memang ada di yang di atas, yang niche gitu ya. Gua nggak bisa serve yang di bawah karena kadang-kadang terlalu banyak aspek safety yang dihiraukan buat itu. Well, let's say projection, gue milih projector gitu misalnya. Projector gue memilih brand-brand yang ada di atas sana, bukan brand-brand yang gue nggak kenal gitu. Karena it's because ada reliabilitas yang ketika gue nyalakan itu barang tidak nyangkut kepada brand itu lagi. Ngerti nggak lo? Tapi itu nyangkut ke company gue. Ngerti nggak maksud gue? Karena lu sebagai company ya? Karena gue sebagai company yang melakukan planning buat mereka,
ketika terjadi sesuatu, mereka kan nggak ngeliat itu barang murah, barang mahal, Jo. Mereka, iya. Nah, gua karena tujuan gua adalah I have to deliver, dan gua tahu bahwa apa yang bisa di-deliver sama brand yang gua pilih, gua stick with that. Ya other client mungkin nggak bisa gitu afford that, ya sudah. Mungkin ada company lain yang bisa serve gitu. Dan gua nggak mau fokus di situ juga sih. Walaupun sekarang kompetitif nih, kompetisi lagi ketat banget, lu tetap bertahan dengan idealisme seperti itu? Karena so far gue survive kok. Buktinya Mercy tetap jual Mercy aja, dia nggak jadi jualan Kijang, Jack. BMW tetap jualan BMW, dia jualan Suzuki. Walaupun dia ada line up-nya. Ada line up yang memang, tapi still. Betul. So, entry-entry-nya yang level, Pak. Kalau di-compare sama mobil yang lain kan tetap lebih mahal. Sekarang gue mau minta pendapat personal nih dari Nanda, atau nggak Creative Tech lah ya. Pengalaman lu pakai kita selama ini atur teknik seperti apa? Ada feedback mungkin supaya kita bisa lebih baik lagi? Lu boleh, ya lu tahu sendiri lah Tur ya, gue tidak pernah menggunakan yang lain juga kan, ya kan, gue hanya stick sama lo, ya kan, bahkan untuk acara di Bali aja gue, yang untuk karena berisi cukup tinggi gue akan bawa, simply kenapa sih, you do what I want, simple as that. Yang di Bali boleh diomongin nggak nama acara atau jangan? Boleh aja, kebetulan gue sebagai technical director untuk annual meeting IMF dan World Bank 2018 di Bali. Gokil, berapa negara yang datang? Yang datang 17.000 orang, ada 160 negara yang hadir. Gokil, 160 negara? Iya, gue nyiapin kurang lebih ada 6.800 meeting room. I need to manage kurang lebih 2.000 meeting sekali ya, within 8 days. Dan itu all the AV, sound itu datang dari gue. Gue penasaran juga sih, maksudnya gini, menurut lu ada feedback gak yang bikin, ya maksud gue buat company kita, apa nih ke depannya supaya kita bisa lebih baik lagi? Buat gue ya, as you know gitu, kadang-kadang gue suka mempermasalahkan yang bagaimana cara menarik kabel. Nah, so far apa yang gue lihat dari Arthur Genset, they just follow what I want you to do gitu. So, walaupun kadang-kadang kita juga berargumentasi ya, Arthur ya kita suka juga, nggak bisa Arthur, nggak. Tapi ya buat gue, at the end of the day, karena you follow it, dan gue cek bahwa semuanya aman, then I'll leave it that way. Buat gue, investasi yang gue letakkan di company ini besar. Karena sementara listrik adalah our backbone. Ya, ke instability dari listrik bikin barang gue juga cepat rusak. Nah, gue pingin keep barang gue tetap baik, gitu aja. Nah, salah satunya ya pakai Arthur Genset. Thank you bro. Oke, kita sebenarnya ada bikin award nih bro. Sebenarnya ada award yang kita bikin, namanya adalah Electric Shock Award. Sebentar, coba gue ambil dulu coba. Sebentar, gue coba jelasin sedikit. Nah, ini adalah Electric Shock. Ya, kita lagi bikin karena memang usaha kita di bidang listrik. Jadi kita bikin Electric Shock. Oke. Ada juga kategorinya nih, Leading by Example. Kenapa leading by example buat Creative Tech? Karena gue merasa Creative Tech ini adalah yang nggak ada lagi lah company yang pantas menurut gue yang bisa kita jadikan contoh tempat kita belajar selama ini di Genset, bagaimana cara kita menyediakan power solution dengan benar, dengan safety, dan juga dengan baik maksud gue. Sampai saat ini pun kita juga masih terus diskusi ya bro ya. Oke, ini juga nggak cuma untuk company-company yang customer gue loh, tapi maksud gue customer yang lain pun juga nggak apa-apa. Yang penting mempunyai impact yang baik di dalam industri entertainment. Thank you banget. Gue rasa jangan anggap ini kecil, ini sebuah acknowledgement ya yang diberikan. Buat gue ini besar. Lagi pula hal-hal yang besar itu sebenarnya kumpulan dari hal kecil yang dilakukan sih. Secara konsisten. Yes. So thank you so much man. Appreciate it. Sama-sama bro, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kan tadi lu udah sempat bilang event terbesar ke depan yang paling dekat sama-sama yang kita tahu adalah IMF World Bank di annual meeting di Bali. Oke, nah harapan lu nih bro ke depan untuk industri entertainment itu bagaimana? Harapan gue adalah bahwa setiap orang-orang yang berkecimpung di industri ini jangan dikecilkan oleh orang yang ada di luar sana. Maksud gue adalah ya kita harus sama dong standar sama mereka. Kalau mereka bisa bikin hal yang bagus, hal yang benar, so as we gitu. Kita harus bisa lakukan itu. Dan gue nggak mau bahwa kita dianggap seperti Indonesia itu dianggap seperti third world country, karena nggak dipungkiri juga sih Tur bahwa industri ini banyak yang bisa karena learning by doing kan.
Iya, otodidak. Otodidak gitu, atau mereka belajar dari senior-senior mereka sebelumnya. Tapi gua rasa itu kurang. Gua rasa kalian harus sharpen skillnya dong. Karena itu yang gue lakukan gitu, sharpen your skill supaya lu bisa disamaratakan oleh mereka-mereka yang di sana gitu, supaya mereka semua nggak nganggap sebelah mata gitu loh ngeliat Indonesia, they don't know shit gitu ya. Itu hal yang sebenarnya bikin gue marah atau jengkel, tapi bukan marah dalam hal yang buruk, nggak, tapi itu yang memotivasi gue juga sekarang untuk gue terus belajar sehingga kita nggak kalah kok mereka. Oke, maksud gue experience penting ya, tapi menurut gue ya teori, sertifikasi. Gue setuju banget nih kalau ngomongin sertifikasi. Kita di company kita di Indonesia mungkin ya saat ini mungkin belum terlalu diapresiasi lah soal sertifikasi. Orang hanya melihat berdasarkan portfolio event apa aja yang udah dikerjain, company-nya udah berdiri berapa lama gitu loh. Nah, sertifikasi di Indonesia ini sebenarnya udah ada belum sih lembaganya ya yang ngurusin itu ya, terutama di bidang event, let's say konstruksi, di bidang lighting, di bidang sound, di bidang LED, projector, electrical sebenarnya. Nah, gue nggak terlalu tahu secara pasti, tapi ada bidang-bidang seperti yang PE yang untuk ngecek listrik dan atau construction kayak bikin tower kan ada ya kan. So waktu gue pernah bikin event juga, gue pernah minta bahwa trust yang gue bangun dinyatakan aman dengan kalau gue lakukan kemana. Ada company-nya. Yang berikutnya untuk lo bisa punya sertifikasi di industri event ini sebenarnya caranya udah ada. Lembaganya yang menyertifikasi belum. Gue kebetulan duduk di Kemenpar, salah satu subdivisionnya. Yang memberikan sertifikasi itu nantinya. Oh ya. Secara izin atau secara cara di pemerintahnya sudah jadi. Oke. Lembaganya yang harus gue bentuk. Oke. Dan itu adalah step gue berikutnya sih kayaknya. Oke. Gitu. Jadi ya lu nanti yang di industri lu semua punya kesempatan untuk memiliki sertifikasi bahwa gue layak bekerja di industri event. Iya. Tahun ke depan orang yang bekerja di ASEAN, orang punya di ASEAN itu boleh kerja di industri ini di mana saja. Indonesia sebentar lagi punya sertifikasinya karena yang memberikan standar kerjanya adalah kita di Indonesia. Kemarin kita meeting soal. Wah, keren. Berarti memang kita ya harus dimulai dari diri kita juga lah ya. Kita harus step up lah. Kita nggak bisa begini terus. Kita harus lebih baik. Kita harus bisa buktikan, terutama kayak lain bahwa Indonesia pun juga bisa. Perubahan bukan perubahan kalau nggak jadi perubahan. Perubahan bukanlah sebuah perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Setuju? Oke, setuju. Nah, guys, jadi udah denger kan, maksudnya obrolan singkat lah. Ini memang masih singkat, tapi gue berharap bisa dapat intisarinya atau enggak inspirasi dari hasil obrolan ini. Walaupun gue percaya gini, oke, bisnis gue kan bukan di technical production, bisnis gue juga bukan di event organizer, tapi gue percaya gini ya, setiap bisnis pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan hanya hal-hal detail atau yang kecil-kecil aja tuh, tapi secara general sama. Nah, gue berharap kita semua bisa saling belajar sama-sama untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi di negara kita sendiri loh ya. Oke, tuh sekali lagi thank you banget atas waktunya, nggak gampang ketemunya. Oke guys, kita jumpa pada lain kesempatan. See you.